Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di SMK Muhammadiyah 6 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ibu Lucy Arliana Siregar. Kalian bisa memanggil saya Ibu Lucy. Saya mengajar produktif otomatisasi tata kelola perkantoran atau produktif OTKP. Jadi buat yang mengambil jurusan OTKP, selamat bertemu dengan saya selama 3 tahun sampai kamu lulus nanti. Baik, di sini saya akan memperkenalkan jurusan yang ada di SMK Muhammadiyah 6 Jakarta. Seperti yang kita ketahui ya, jurusannya ada dua. Yang pertama yaitu jurusan akuntansi keuangan dan lembaga atau biasa yang disebut dengan AKL. Yang kedua jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran atau biasa yang disebut dengan OTKP. Baik, Ibu akan membahasnya satu persatu. Ini Ibu akan membahas yang pertama yaitu untuk jurusan akuntansi keuangan dan lembaga atau biasa yang disebut dengan AKL. Ya, akuntansi keuangan dan lembaga. Secara teori, akuntansi adalah semua proses yang berhubungan dengan transaksi keuangan, mulai dari pencatatan, mengklasifikasi jenis transaksi, meringkas, mengolah, dan menjadikan sebuah data. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjadikan sebuah laporan keuangan yang akurat. Ya, untuk jurusan akuntansi ini lapangan kerjanya itu sangat terbuka lebar. Bisa kerja di beragam sektor industri karena semua perusahaan itu sudah pasti memerlukan staf keuangan. Ya. Lalu jurusan akuntansi itu identik dengan angka, tapi bukan cuma angka aja, ya. Mungkin hitung-hitungan itu tidak terlalu rumit, tetapi kalian membutuhkan yang namanya ketelitian dan pemahaman, ya. Ketelitian itu sangat penting dan sangat diperlukan ketika kamu menyelesaikan suatu laporan keuangan, ya. Jadi nanti ketika kamu menyelesaikan suatu laporan keuangan, kalian harus paham dan kalian harus teliti, ya. Lalu di akuntansi itu juga pelajarannya bermacam-macam ya untuk pelajaran produktifnya. Untuk pelajaran produktif akuntansi itu yang pertama ada praktikum akuntansi perusahaan jasa dan jasa dagang dan manufaktur. Yang kedua, praktikum akuntansi keuangan lembaga atau instansi pemerintah. Yang ketiga ada akuntansi keuangan, yang keempat ada komputer akuntansi, yang kelima ada administrasi pajak, dan yang terakhir produk kreatif dan kewirausahaan. Nanti kalian akan dapat semua pelajaran produktif tersebut ya. Nah, untuk jurusan akuntansi kalian tidak hanya belajar hitung-hitungan, kalian juga nanti akan belajar pelajaran yang ada di OTKP, yaitu pelajaran administrasi umum, di mana dalam pelajaran administrasi umum ini kalian akan diajarkan bagaimana cara mengelola administrasi di suatu kantor. Paham ya? Baik. Mungkin untuk jurusan akuntansi hanya itu saja. Kalau untuk jurusan OTKP, seperti namanya otomatisasi tata kelola perkantoran atau administrasi perkantoran. Berarti dari situ saja sudah paham ya. Berarti kalian harus menyelesaikan suatu administrasi yang ada di kantor. Ya. OTKP ini kalian nanti belajar dari pencatatan, terus kalian akan belajar yang namanya komunikasi, kalian akan belajar yang namanya pelayanan prima, kalian akan belajar yang namanya dana kas kecil. Nah, kalian nanti akan belajar perjalanan dinas pimpinan, bagaimana kalian mengatur jadwal pimpinan ya. Kalian juga akan belajar bagaimana menjadi sekretaris yang baik, yang profesional ya. Karena prospek pekerjaan untuk OTKP itu juga banyak ya di perusahaan. Kalian bisa menjadi staf administrasi, kalian bisa menjadi customer service, resepsionis, dan lain-lain ya. Nah, untuk OTKP nanti kalian akan mendapatkan pelajaran di kelas 10, itu ada kearsipan dan korespondensi untuk produktifnya. Kearsipan dan korespondensi. Kearsipan itu apa? Nah, kearsipan
itu kalian akan mempelajari dari mulai pencatatan, kalian dari mulai pengumpulan, pencatatan, lalu pengklasifikasian, sampai dengan penyimpanan suatu arsip ya. Nah, kalau untuk korespondensi kalian akan belajar yang namanya surat menyurat, dari mulai surat resmi, surat tidak resmi. Kalian nanti akan mempelajarinya di situ. Kalian akan tahu semuanya di pelajaran korespondensi. Ya, kalau nanti di kelas 10 juga administrasi umum, itu sama seperti jurusan AKL tadi, administrasi umum. Kalian akan mempelajari semua administrasi yang ada di kantor. Bagaimana cara penyusunan administrasi yang ada di suatu kantor. Nanti kalian naik ke kelas 11. Di kelas 11 ada pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Di tata kelola kepegawaian itu kalian akan belajar yang namanya undang-undang kepegawaian, pokoknya tentang pegawai ya, tentang bagaimana menjadi pegawai negeri sipil, bagaimana undang-undang tenaga kerja, itu nanti semua dibahas di pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Lalu ada yang namanya otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Nah, di kelas 11 OTK humasnya itu kalian membahas tentang bagaimana cara melayani contohnya seperti resepsionis ya, bagaimana kalian cara melayani seseorang dengan baik ya, pelayanan prima. Di situ nanti kalian diajarkan bagaimana cara menerima tamu, bagaimana kamu cara menerima tamu yang baik, bagaimana cara berbicara dengan orang yang lebih cara berbicara dengan baik, cara berbicara dengan sopan, nanti semua akan dipelajari di sana ya. Lalu ada lagi otomatisasi tata kelola keuangan ya, tata kelola keuangan. Nah, kamu ketemu lagi nih dengan keuangan ya. Jadi jangan berpikir OTKP itu kamu nggak akan ketemu dengan yang namanya hitung-hitungan, tidak ya. Tapi kamu tetap bertemu dengan yang namanya hitung-hitungan. Kamu juga belajar akuntansi ya, walaupun tidak banyak tapi ada ya. Otomatisasi tata kelola keuangan itu nanti kalian akan membahas pelajarannya itu dana kas kecil. Kalian nanti akan diajarkan bagaimana cara penyusunan dana kas kecil. Tapi kalau untuk di kelas 11 itu kalian mungkin hanya dasar-dasarnya saja ya. Lalu untuk di kelas 12 pelajarannya hampir sama dengan pelajaran di kelas 12 ya. Pelajarannya hampir sama dengan pelajaran kelas 11, maaf. Pelajarannya hampir sama seperti kelas 11, tapi untuk yang kelas 12 itu kalian lebih banyak prakteknya. Ya, lebih banyak prakteknya. Oke. Untuk kalian itu pasti mempelajari tadi yang Ibu bilang, kearsipan, lalu komunikasi ya, komunikasi melalui telepon, komunikasi lisan, komunikasi secara langsung ya. Komunikasi melalui telepon, bagaimana kalian mengangkat telepon yang baik, berbicara di telepon dengan baik ya. Lalu nanti yang ketiga itu kalian akan belajar yang namanya perjalanan dinas pimpinan. Perjalanan dinas pimpinan itu ada di pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, itu ada di kelas 12 ya. Perjalanan dinas pimpinan itu bagaimana kamu cara mengatur perjalanan dinas pimpinan kamu yang menyiapkan semuanya, menyiapkan dari tiket pesawat, hotel dan lain-lain ya. Bagaimana cara penyusunannya. Yang keempat tadi pelayanan prima ya, pelayanan primanya ya cara melayani tamu, cara kamu menjadi customer service, cara kamu menjadi resepsionis, bagaimana cara kamu melayani pelanggan yang marah-marah, bagaimana kamu cara melayani, pokoknya cara melayani seseorang dengan baik dan sopan ya. Itu
untuk yang kelima nanti ada namanya dana kas kecil. Nah, ini dana kas kecil juga kamu akan pelajari itu semua. Ya. Nah, sampai sini paham? Mudah-mudahan kalian ada bayangan ya untuk pelajaran-pelajarannya nanti selama 3 tahun nanti kalian sekolah ya. Semoga nanti menjadi motivasi buat kalian juga. Oh, ternyata ini loh gitu ya. Oh, ternyata akuntansi belajarnya ini loh. Oh, ternyata OTKP belajarnya ini loh. Oh, OTKP berarti saya ketemu dengan surat-surat loh, dengan administrasi loh. Oh, kalau di OTKP itu berarti saya bisa menjadi sekretaris yang baik loh. Kayak gitu ya. Kalau di AKL, kalau di AKL saya berarti bisa menjadi staf keuangan loh. Gitu ya. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu jelaskan ya, sedikit pengenalan jurusan ya. Semoga kalian mempunyai bayangan ya. Terima kasih kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan, dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.